kebangkitan komunisme di Indonesia tengah menyita perhatian publik. Masyarakat resah. Gambaran gelap yang terjadi di negeri ini antara rentang waktu 1960 hingga 1965 dan setelahnya menghantui pikiran seluruh anak negeri. Aparat penegak hukum gencar merazia simbol-simbol yang berbau komunis. Pemutaran film dibubarkan, kaos bergambar atau mirip Aluparit disita. Buku-buku tentang komunis atau gerakan kiri juga bernasib sama. Kapolri Jenderal Polisi Badudin Haiti menegaskan paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Tentu kita juga melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang diduga menyebarkan paham komunisme, leninisme dan marxisme. Itu yang kita lakukan. Tetapi saya sudah berikan arahan, ada batasan-batasan yang kita berikan, ketentuan-ketentuan sesuai dengan perundang-undangan yang lain. Misalnya ada mengumpulkan orang banyak di sana, mungkin mengadakan pertunjukan, mengadakan misalnya pemutaran film, tentu diikuti ketentuan yang ada. Memberitahukan kepada Polri kalau itu keramaian ya ada izin-izinnya yang harus diurus. Sementara itu, aparat militer yang juga telah banyak melakukan tindakan antisipasi atas potensi berkembangnya komunisme ini menyatakan tindakan aparat pemerintah bukan tanpa dasar. Dasar dari TNI untuk bisa melakukan sweeping apa dasar hukumnya? Ada dasar hukum. Kamu baca semua ini undang-undang dasar hukum 15-20 tahun ya. Pak, pemerintah kan sekarang sedang melakukan simposium untuk mencoba rekonsiliasi. Apa Bapak tidak khawatir ini menimbulkan? Iya, justru itu. Ya bongkar kuburan kalau semuanya marah, semuanya kena berkelahi. Itu benar, nggak betul itu. Sedangkan dari Istana Negara menyatakan penindakan atas hal-hal berbau komunisme beberapa waktu terakhir bukan tanpa sebab. Mendengar dari tokoh masyarakat, tokoh agama khawatir bahwa PKI itu akan bangkit kembali. Presiden Joko Widodo memerintahkan pimpinan aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara untuk menindaklanjuti informasi itu. Sebelumnya Presiden itu banyak mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama yang kemudian menyampaikan ada kekhawatiran bahwa Partai Komunis Indonesia itu akan bangkit. Awalnya dari situ. MPR nomor 25 tahun 1966 yang kemudian diperbarui menjadi MPR nomor 1 tahun 2003 itu kan jelas bahwa penyebaran paham komunis Partai Komunis Indonesia itu kan masih dilarang sampai saat ini. Namun demikian, bagi para penggiat demokrasi dan hak asasi manusia, respon aparat terhadap dugaan bangkitnya isu komunisme ini dianggap berlebihan. Respon aparat berpotensi kuat untuk memberangus kebebasan berekspresi dan ide-ide kreatif dari masyarakat. Indonesia, tanah air pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahirnya dibesarkan Bunda, tempat berdiri di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta
Sesuatu kepadamu rela ku beri. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir dibuai, dibesarkan di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Benarkah PKI bangkit lagi? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, sebelum diskusi kita mulai, saya kira kita perlu kasih aplaus dulu untuk penyanyi yang cukup legendaris, RP Malaiholo, yang ternyata sudah lama gak lihat, justru semakin muda beliau. Barusan nyanyinya Indonesia Pusaka. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, entah dari mana mulainya, tiba-tiba isu PKI bangkit lagi menyeruak di Republik ini. Kita tidak tahu kok tiba-tiba ada yang berjualan buku dan kemudian juga ada aksi untuk menangkap atau menyita buku-buku tersebut. Kemudian ada 4 mahasiswa di Ternate yang juga ditangkap karena salah satu menyimpan atau mengumpulkan buku-buku yang berbau ajaran komunis atau Mark Lenin dan sebagainya.